Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Ta'riful Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran disebut juga dengan Ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yakni dari kata qara'a, qira'atan, wa qur'anan. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Inna alaina haqqa. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sebagai masdar dari qiraah, Al-Quran juga bisa. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, sedangkan qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan secara terminologi, definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini. Yang pertama yakni kalamullah, yang kedua mukjizat, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Yang pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Meskipun kalam yang artinya perkataan juga dimiliki oleh manusia, jin, malaikat, bahkan hewan. Tapi tentunya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluknya. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Jika orang-orang musyrikin Makkah mengatakan Al-Quran itu sihir dan Muhammad orang gila, itu semata-mata kebencian mereka dan ketidaksiapan mereka menghadapi kalam Allah ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawab kedustaan mereka. Innahu laqawlu rasulil karim dhi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Quran Surat At-Takwir ayat 19-22. Yang kedua ada mukjizat. Mukjizat atau i'jaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari kudrah, potensi, power, dan kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Namun, apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Karena itu, aku berharap semoga kiranya aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tetap abadi, bahkan bisa disaksikan hingga kini. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan akhir zaman kelak, mukjizat ini terbukti dan tidak tertandingi. Yang ketiga, diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian, para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga pernah menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Mereka yang terkenal dengan Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Al-Arqam bin Masalamah, Muhammad bin Maslamah, Aban bin Sa'id, Khalid bin Sa'id, Thabit bin Qais, Hanzalah bin Rabi, Khalid bin Walid, Abdullah bin Al-Arqam, A'la bin Utbah, dan Syurahbil bin Hasanah. Tulisan para kutab itu disimpan di rumah Rasul. Kemudian, ayat-ayat yang ditulis di pelepah kurma, kulit hewan dan tulang, serta kulit atau daun kayu itu juga disebarkan kepada para sahabat. Kemudian, di masa Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran belum dibukukan dalam bentuk mushaf. Pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Meskipun pada mulanya ditolak Abu Bakar, akhirnya proyek besar itu dilakukan diantaranya dengan pertimbangan banyaknya para hufaz atau penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Pada perang Yamamah saja, jumlah penghafal yang syahid mencapai 70-an orang. Begitupun pada pertempuran di Sumur Mau'unah, Zaid bin Thabitlah yang kemudian ditunjuk untuk memimpin misi pengumpulan Al-Quran ini. Anggota timnya adalah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah selesai, berdasarkan hasil musyawarah tulisan Al-Quran itu dinamakan mushaf dan disimpan di rumah Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perbedaan pendapat mengenai bacaan qiraat Al-Quran. Karena begitu luasnya wilayah Islam dengan beragam dialeknya, qiraat Al-Quran semakin bervariasi, sehingga dikenal ada qiraat sabat, 7 jenis bacaan. Akhirnya, disepakati untuk menstandarkan kembali bacaan Al-Quran setelah Huzaifah ibnul Yaman mengusulkan kepada Khalifah. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris untuk menyalin mushaf Abu Bakar yang ada di tangan Hafsah. Mushaf ini kemudian dikirim ke Makkah, Kufah, Basrah, Yaman, dan juga Syam. Sedangkan salinan yang asli disimpan Utsman sendiri. Lalu, semua suhuf yang ada selain itu dimusnahkan dan juga dibakar. Dari mushaf standar Utsman inilah, mushaf-mushaf sampai hari ini disalin dan juga diperbanyak. Demikianlah sejarah singkat periwayatan Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Selain dihafal oleh ratusan sahabat, penulisan Al-Quran juga terjamin keautentikannya, serta dijamin pertanggungjawaban ilmiahnya. Tidak ada satu kitab suci pun dari agama selain Islam yang memiliki jaminan keautentikan seperti ini. Ini sekaligus bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir adalah membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah SAW menggambarkan pahala membaca Al-Quran ini dalam sabdanya, yakni siapa saja yang membaca satu huruf kitabullah Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah definisi Al-Quran secara bahasa atau etimologi dan terminologi atau istilah yang disertai dengan dalil-dalil pendukung. Semoga setelah mengkaji materi Ta'rifatul Quran, mengenal Al-Quran, bisa menambah keimanan kita kepada Al-Quran dan semakin meningkatkan dan interaksi kita dengan Al-Quran semakin berkualitas. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.